Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar IPA? Nah, anak-anakku semua, pada hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa pencernaan manusia, yang pertama, marilah terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Yang ketiga, lambung. Anak-anakku, sudahkah kalian sarapan pagi ini? Yang kelima, kalau kalian sudah sarapan, dan terakhir adalah apa yang akan terjadi pada makanan yang telah kita akan bahas satu tentunya kalian penasaran organ pencernaan bersama-sama kita belajar sistem pencernaan manusia. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Makanan dicerna di rongga mulut dengan bantuan 3 alat. Yang pertama yaitu gigi, yang kedua lidah, yang ketiga adalah kelenjar air liur. Yang mana pada rongga mulut ini terjadi 2 macam pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimia. Setelah dari mulut, maka makanan akan menuju ke kerongkongan. Ya, betul. Dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau kita kenal dengan esofagus. Di kerongkongan ini tidak terjadi peristiwa pencernaan, akan tetapi makanan akan didorong dari mulut menuju lambung melalui suatu gerak yang disebut sebagai gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas dan mendorong makanan menuju ke dalam lambung. Organ pencernaan selanjutnya adalah lambung. Lambung ini terdapat di rongga perut sebelah kiri. Kalau rongga perut sebelah kanan itu terdapat hati. Bentuknya seperti yang sudah tertera di layar kalian. Itu adalah bentuk lambung, yang mana pada proses pencernaan ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi, yang secara mekanik dibantu oleh dinding-dinding lambung. Jadi makanan dari mulut masuk ke lambung, di dalam lambung akan diubah menjadi kim atau menjadi bubur. Selain itu, di dalam lambung juga akan terjadi pencernaan secara kimiawi melalui bantuan enzim. Setelah menjadi bubur di dalam lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di usus halus ini, makanan kembali dicerna. Selain itu, juga terjadi peristiwa penyerapan sari-sari makanan. Setelah dari usus halus, makanan akan menuju usus besar atau kolon. Di dalam usus besar, sisa-sisa makanan atau berupa ampas yang sudah diserap oleh usus halus akan diserap kandungan air dan garam mineralnya. Kemudian, ampas tersebut akan dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Itulah kenapa saat feses kita keluar, dia akan berbau kurang sedap, karena sudah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Bagian ujung dari organ pencernaan adalah anus. Anus merupakan saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja dari sisa proses pencernaan. Jadi
organ pencernaan itu ada 6, dimulai dari yang pertama rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, terakhir adalah anus. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita review sebentar. Yang pertama, sebutkan macam-macam pencernaan pada manusia. Tadi sudah disebutkan. Yang kedua, sebutkan organ pencernaan pada manusia. Yang terakhir, sebutkan enzim yang dihasilkan oleh sistem pencernaan manusia. Review ini silahkan kalian tulis di buku masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.